Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat sobat ngasah semua. Kita memulai rutinitas kembali ya. Jumat malam nih udah online keberapa nih? Setelah COVID. Kayaknya pertama ya. Pertama ya. Kedua kemarin gue udah sendiri. Oh iya. Kalau saya pertama. Iya. Online pertama semenjak ada PSBB atau ada pandemi ya. Berhubung ini ini masih dalam masa PSBB ya, kita harapkan sobat ngasah semua supaya tetap jaga kesehatan dan jaga daya tahan tubuh, jangan sampai menjadi korban ya. Oke, mungkin kita bakal mulai lagi nih ya. Malam Sabtu kita rutinin lagi, kemudian juga untuk yang di YouTube, gue udah nemu program yang agak enak buat ngupload, jadi sekarang lagi coba ngupload lagi. Yang sebelumnya kan banyak tuh yang kita online belum diupload di YouTube, gue coba upload lagi. Nah, ini masih live kan ya? Masih live. Jadi kemarin kita udah banyak bahas soal teori. Mungkin ke depan kita bakal sering praktek ya kali ya. Hal-hal yang praktis kita bahas ya. Mungkin sobat-sobat ngasah mungkin butuh juga ya. Karena kita lihat di lapangan mungkin banyak yang secara praktisnya oke, teorinya menguasai, praktisnya mungkin masih butuh. Atau nanti mungkin juga kita malah ngebahas yang dasar banget. Atau kita ulang lagi ya? Iya, kita ulang yang dari dasar banget kayak kemarin, yang minggu kemarin. Gue bahas masalah ngeflatin batu. Itu kan dasar banget tuh. Cuman sampai sekarang masih banyak yang nanya gitu, ngeflatin kayak gimana atau perlu nggak sih diflatin? Ya nanti kita silang aja lah kondisional. Mungkin ya kita harapan kita sih lebih interaktif ya. Setelah hari ini. Berhubung kita sudah settingnya udah ini ya, udah mirip setting pandemi ya. Kita udah sering online. Jadi ya kita harap bermanfaat buat sobat ngasah semua dan masyarakat umum. Untuk malam ini ngapain kita malam ini? Tahu? Ini kosong nih. Gak tahu kita mau ngapain ya. Hampir lupa. Apa tuh? Sobat ngasah kita ada yang ngasih hadiah. Sobat ngasah. Tahu berapa? Kayak masih hitam gini, coba kasih lihat kamera. Itu kayaknya hitam itu benda pusaka kali itu ya. Coba. Cuman kayaknya sih nih baru jadi nih kayaknya nih. Kayaknya ya. Bukan pusaka berarti ya? Bukan. Ada pamornya nggak? Nggak ada kayaknya. Kayak sulangkar. Sulangkar. Enggak. Ini kakak. Jadi ini pisau baru jadi ya? Pisau baru jadi, bahannya katanya dibuat. Nah, requestnya adalah terutama ini mungkin berguna banget nih bahasa kita di malam ini. Kalau kita baru terima pisau atau bilah yang baru jadi lah dari tempat atau dari sepuhan. Fresh from the oven. Cara ngakalinnya gimana? Biar bisa tajam dan fungsional. Gitu. Apa aja yang dibutuhkan, peralatan apa aja yang mungkin perlu disiapkan gitu, dan cara ngakalinnya gimana, terutama biar mempertahankan grinding gitu. Dan ya apa aja intinya gitulah. Mungkin kan banyak nih sobat ngasah nih yang pesen bilang gitu ya, sama pandai atau maker yang kadang pesen blanknya aja, jadi datang dalam kondisi hitam di tepung. Pusaka berarti bener nih. Ini kita nggak nyiapin apa-apa ini. Gue juga dadakan banget sih. Nggak apa-apa, kita siapkan. Padahal tadi skenario-nya mau bahas yang lain sebenarnya. Nggak apa-apa. Surprise. Ini karena hari ini ulang tahun Bang Iwan. Ulang tahun pernikahan. Ulang tahun pernikahan. Coba dipikir-pikir. Tahapan paling pertama adalah kita ngupas pasti. Harus ada apanya dulu. Nah, ngupas itu
pertama bisa pakai batu, bisa pakai amplas. Salah. Apa tuh? Harus ada bilahnya dulu. Kalau ada bilahnya nggak ada gagangnya, Cari gagangan. nanti cari bilahnya. Oke, ini ya biasa lah kalau emang kita beli, kita belum ada bilahnya yang belum ada gagangnya yang pas, kita bisa pakai ala kadarnya. Asal dia mancep. Ya, dan nggak goyang. Dan kalau sebelumnya, aneh mau pakai bakalon. Oh, peralon ya. Nah, pakai bakalon masukin Oh, terus, betul, iya, diselipin kayu, pernah selipin kertas yang padat sampai dia nyaman. Udah keras lah intinya ya. Nggak keras banget ya, keras cuman nggak keras banget, masih bisa digoyang, Intinya diganjel. diganjel. Nah, jadi karena kayak gini kan kadang-kadang kita sering nyopotin pisang lah gitu. Jadi ya biar gampang dicopotin juga. Ini pas banget ya, udah ada gagangnya sekalian ya. Iya, itu juga kuat. Maksudnya nggak kuat dalam artian beda ya, maksudnya dia nggak berubah banyak banget. Bukan yang paten gitu ya. Bukan yang paten, kalau di ini juga bisa copot ya. Oke. Dan pastikan nggak pecah ya ini, makanya ada keran. Ada kerannya. Biar nggak pecah. Nah, tuh gimana ya? Berarti bakalan off kamera terus nih? Nggak apa-apa. Nggak apa? Ada telepon begini. Nggak apa-apa. Oke. Ini saja. Berarti harus, Ini sementara off kamera dulu aja ya. Ngambil peralatan yang disiapkan. ya gua off kamera dulu siapin ini di sini. Ini entar dulu. Ini ngasah sampai kapan? Sampai apa nih? Secukupnya. Secukupnya. Secukupnya waktu kita tentunya Oh, ya. Oke. Ya udah. Saya off kamera dulu. Mungkin Bang Dito bisa jelasin proses ya. Ya, proses. Oh, sebelumnya kita bacain komen-komen dulu kali ya. Ada Kang Idrus, Bang Dito peci piring ya sudah dilurusin sedikit Kang Idrus. Kemudian Bapak Boy, oke Bapak. Assalamualaikum guru-guruku. Waalaikumsalam guru-guruku juga. Terus kemudian MGS Rizal. Kok Bapak Gendang berpeci merah, maskernya kalau mau dipakai boleh, kalau nggak mau dipakai boleh dilepas aja. Oh udah dilepas. Maksudnya ini biar sesuai sama ininya ya, sesuai sama trennya. Oke. Itu mau berhenti dulu ngerokoknya apa? Oh iya, ini lagi saya taruh rokoknya Pak Babak ya. Ya kita fun-fun aja ya. Kalau serius-serius amat, kalau tegang-tegang ntar putus. Biasanya segitu. Jadi sebelum kita mulai mengasah, pisau itu sebelum kita siap ngasah, kita mesti melihat dulu kondisinya, terutama kondisi dalam hal bentuk bilah seperti hal ini. Ini adalah pisau dengan mata, kita lihat matanya di mana. Matanya ternyata di sebelah sini, yang ada bagian yang ada beninya. Beninya itu adalah perut yang ada di sebelah sini. Nah, kita lihat kondisinya dia, grindingnya atau polaannya dari tempahannya, dari pembuatnya. Ini ternyata cukup rata. Kemudian di sini ada ricasso. Ricasso itu adalah bahasa Italia untuk bagian di mana pisau itu tumpul supaya tangan kita tidak terkena. Oke. Terus berikutnya kita lihat ketipisannya. Ketipisannya ini ya mungkin di kamera bisa dilihat hanya segini. Kalau kita komparasikan dengan pisau lain, pisau ini, pisau militer ya, dia ada ya separuhnya lah tebalannya ya. Nah, jadi kita proses itu harus kita tentukan dari awal, gimana cara kita mengasah, jangan sampai pisaunya patah atau pisaunya rusak, dan kita tentukan juga tahap akhirnya seperti apa. Dari bentuknya aja kita udah menentukan ya Bang Iman ya, kira-kira ini pisau fungsinya apa. Kalau pisau kecil ini mungkin ya ini pisau utility atau pisau seset, kita bisa menentukan dari itu, jangan sampai kita salah menentukan. Kalau kita pengennya sebagai pisau kerja berat, jangan kita ngasahnya secara tipis. Kalau kita pengennya tajam, kita ngasahnya ya setajam mungkin, sedikit mungkin gitu ya. Dan jangan lupa kita perhatikan bahannya. Nah kali ini bahannya adalah di dua. ya semi stainless steel ya, di dua. Mungkin karakternya kita tahu semua bahwa dia cukup licin diasah dan dia cukup keras. Ya. Ya.
Jadi itu nanti akan menentukan prosesnya dan baru apa yang nanti kita gunakan. Oke, silakan saya lanjutkan. Oke. Saya tadi udah off camera sebentar, sambil nyiapin apa aja yang saya perluin buat ngasah. Oke. Pertama dingklik pastilah. Ya. Pertama dingklik pasti, kemudian kanebo. Ya. Kalau ini saya putar begini. Posisi ngasah. Kanebo. Kemudian semprotan. Ini sama tentunya pipa Good. Oke, kita kayak podcastnya dari Kebusir aja ya, kalau boleh. Ya, boleh. Dan toh juga bukan ini yang di bawah 18 tahun loh. Restrictionnya. Ada restriction ya. Oke. Kemudian batu yang akan saya gunain itu saya masih bingung nih. 6.000-nya King untuk yang top atau sampai 3.000-nya King. Ya. Di komen aja Pak, apa nggak usah. Nah, Ini kan selama kan? nah, Coba komen aja dulu, maunya sampai mana. ya boleh. Bisa komen di sini. Bisa komen, mendingan pakai 3.000 apa 6.000. Ya. Kemudian untuk yang 1.000-nya kita nanti mau pakai Sarton kah atau pakai King? King 1.200 atau pakai Sarton 1.000 atau bahkan kita pakai ini nih King for stainless. King 800 for stainless. Kemudian untuk bawahnya kita pakai Donat. si one only kini, Ini, oke. atau nanti pakai yang kemarin baru dikasih aja ya. Sekarang kita coba sekalian. Kalau boleh? Jadi ceritanya kan Pak. Baru nih. Batu bukan ya hitungannya sebenarnya. Kalau itu bukan batu lah ya. Iya. Wujudnya kayak batu. Nah, Cuma wujudnya kayak batu. mungkin dia asli bukan batu ya. Atau kita pakai ini. Nah, sambil nunggu ini semuanya kecuali yang Sarton harus direndam. Oke. Ya, dia sambil nungguin direndam dulu. Saya juga jelasin ada lagi sebenarnya alat yang perlu dipakai juga. Ada Bang Taufik Rahman. Request sampai 6.000 cang. 6.000. Boleh. Kalau perlu waktunya. Nah, Waktunya. ini kotak pusaka. Oh, bukan. Harta karun. Wah banyak Bang. Ini amplas. Oh iya. Amplas. Jadi sambil kita nungguin ini selesai ini lagi direndam, kita pakai amplas dulu. Karena kita pengen tahu permukaannya seperti apa. Plus kita ngupas kerak-keraknya. Ya, namanya pisau ambil semua biasa ada keraknya, dan kerak itu agak keras ya. Oke. Kalau di luar negeri ada namanya skills, dan skills itu umumnya lebih keras daripada pisaunya. Ya. Konon. Ini kita pakai yang berapa deh? 80, 60 ya WTCC apa sih? Yang wet or dry Iya. atas ya. pakai 60 Eagle. Mereknya Eagle. Nah, kita nunggu itu mana bisa ya? Wah, hilang. Oh ini dia. Oh iya. Oke. Nih. Oke. Pakai air nggak? Pakai air. Pakai air. Nih, ini masih hitam, blank semuanya, ya. Oh iya iya. Sorry. Ini deketin kamera. Ini masih hitam semua. Pertama yang harus biasa itu yang mana? Ayo, yang mana? Ayo, matanya langsung tajemin. Satu, Atau badannya dulu, yang kanan atau yang kiri. dua, Atau paksinya. tiga. Nah, atau semuanya benar. Yang mana? Dan ternyata adalah yang pertama kali kita asah adalah bagian atas. Ini. seperti yang sudah dijelaskan ya. Ya. Sebelumnya.
Jadi pertama kali kita bersihkan itu bagian atas. Kenapa? Kalau masih kayak gini, kita bisa taruh gini aja. Ya. Terus berapa nggak sampai semenit ya? Ya. Dan putih. Putih kita lihat. Oke. Ini kalau kayak gini hati-hati ya. Jangan disembarangin karena ini ujungnya tajam. Ya. Dia takutnya malah nyangkut di tangan. Jadi ada bahaya juga untuk melukai tangan sendiri ya, Yes. tusuk ya. Jadi kalau emang nggak inian, searah aja satu arah begini. Oke, Wah, bersih itu. udah bersih. Garisnya sebaiknya disamain ya. Ya, ini nanti masih ada garis-garis ininya, garis-garis kayak gerindanya gitu. Cuman nanti sekalian kita bersihin. Oke. Kalau tahu nggak apa-apa kita bersihin sekalian. Sambil nunggu Nah. ini lah ya. Ini bisa pakai pinggir. Jadi yang tadi mana amplasnya yang jalan, sekarang amplasnya kita taruh di pinggir. Ini bisa dua cara ya. Ini sebaiknya ke sana, bukan kayak miris. Karena kalau begini nggak begitu gigit dia, nggak begitu makan. Oh, berarti daya makannya berkurang. Daya makannya berkurang. Ya. Cuma juga nanti diselang-seling aja. Hmm. Habis begini, habis nyamping, kan kesana semua garisnya. Ya. Kalau udah rata semua, biasanya dilitin. Oke. Nah, nanti kalau udah selesai kayak gini, Ya. baru dilurusin ini. Oh, supaya itu garisnya bertabrakan ya. Nah. Jadi kalau bertabrakan makannya lebih gampang Ya. gitu. Nah, ini udah rapi. Coba ya bekas. Oke. Bekas gerindanya udah hampir hilang ya. Sobat ngasah semua. Gak tau nih, kata apa enggak saya gini. Gak kelihatan lah. Nah, yang penting prosesnya tahapannya Oke. yang paham. Oke, ini udah pertama Sudah finish di amplas. 60. Oke. Nanti ketika nanti habis ini kita naikin ke berapa, dia juga ikut ngulang lagi dari sini. Oke, siap. Oke. Ini yang pertama, ya. Yang kedua adalah bagian rekasor sini sampai ke paksi. Oke. Tunggu, request sebelum dimulai. Ini misalnya sudah dipoles sampai grade 120. Oke. Kadang-kadang kita yang ngasah alas gitu ya. Nah. Ngomong gini, Bang, ini kan kok 60 lagi, saya kan mesti ngulang lagi dong. Kalau misalkan saya mulainya dari 120 aja, boleh nggak? Boleh, Boleh dicoba? boleh. Ada 120? 120. 200 paling. Ya, nggak apa-apa, Nah. 200 lah. Atau amplas yang lebih halus mungkin. Ini berhubung pisaunya masih ada crack ya, jadi kita tes sekalian. 500. Nggak apa-apa lah. Maksudnya, apakah bisa berhasil dengan amplas yang lebih halus juga? Ya. Ya, kita coba. Kita coba bagian kanan. Nah, Ayo, ya. nah, ini sebenarnya buat nggak berdebu aja, Oke. biar nggak debu. Terus balik lagi kenapa dari sini? Karena kalau ini belum tajam kita masih enak megangnya. Oke. Kalau ini udah tajam bahaya megangnya. Agak sulit juga ya. Ya, oke kita coba. Coba dibersihkan dulu. Sudut-sudutnya aja yang kena malah ya. Nah, Jadi agak sulit guys. agak lama. Jadi memang kalau memang kita ragu kalau golok-golok yang udah ada atau kita ragu ini mau dari yang mana, kita mulai dari yang tinggi dulu. Gridnya ya. Ya, dia nggak tinggi banget, saya kayak
200 misalnya. Kalau 200 nyata lama turunin lagi 100 kayak gitu. Jadi ditahapin. Kecuali kalau emang kita yakin oh ini masih kasar 60 nggak apa-apa sekalian dari awal udah aja 60 sekalian ya. Oke. Jadi kesimpulan nih, ini misalkan amplasnya, ya amplasnya ditaruh, Amplasnya taruh udah. oke. Itu masih ada keraknya ya, Hampir sama. hampir nggak ada perubahan, sedikit Iya. lah perubahan. Sedikit ya. perubahan Hanya- karena ini lebih empuk kan. oke. Hanya lebih terang, tapi keraknya belum hilang. Keraknya belum Padahal hilang. tujuan kita lah menghilangkan keraknya. Iya. Jadi kesimpulannya pakai langsung grid tinggi, Tidak disarankan. tidak disarankan. Kecuali kalau emang mau lama. Gitu ya. Dan kita punya amplas banyak Nah. gitu ya. Oke. Jadi kita tetap lanjut dengan Tetap amplas pakai 60. Oke. Ya kita coba pakai cara pertama Ini dulu. tadi yang sebaliknya. Ini sebaliknya ya. Ini yang sebaliknya. Oke. Ini tadi kita ini ya mungkin hampir sama waktunya ya. Ya. Dengan waktu yang sama, coba kita lihat seberapa signifikannya dia. Nah, tadi udah selesai waktunya. Udah, kumpulin. Oh, udah. Kumpulin. Nah, bisa dilihat baliknya. Nah, udah putih. Putih udah. Cuma emang mungkin garisnya jadi lebih kasar ya. Garisnya lebih kasar. Mbak, maaf, boleh lihat. Tapi jelas loh di sini keraknya ya bukannya hilang total ya, cuma sudah tinggal dikit lah. Iya. Sudah tinggal dikit di sini, sedangkan yang ini ya masih banyak. Masih banyak. Masih banyak. Apalagi bagian paksi ini paksinya udah bersih. Nah, Termasuk bekas gerindaannya juga udah hilang. nah, Sedangkan Itu yang masih masih ada. masih banyak. Nah. Bisa lihat nih, ini yang udah putih, ini yang masih hitam ya. oke. Coba mungkin amplasnya ditaruh bang. Ya. Biar Sekarang. nggak jangan kayak Nembo kali. Nah, debunya. Oh, udah punya. Oke. Ini udah banyak debu ya karena 60 jadi debunya dia juga turun gitu. Jenis apa merek amplasnya terkait juga? Ya sampai sama lah kayak batu. Semakin mahal amplasnya, ya semakin awet dan semakin agresif biasanya. Idealnya seperti itu. Cuma kalau misalkan masalah grade, oh ini kan Bang Iman pakai Eagle gitu. 60, saya pakai Niken aja Niken, ya, jalan 20. Yang nggak ngaruh sebetulnya ya, namanya grade. Iya. Ya hampir sama gitu ya. Cuman ya dia lebih ya sama kayak batu, lebih cepat. Perbedaannya lebih awet aja ya. Lebih awet, kemudian juga lebih abrasif. Jadi mungkin seakan-akan bisa pakai 220 Niken, tapi sebetulnya bukan ya, cuman karena Nikennya itu lebih awet aja ya. Iya. Jadi pada saat misalnya amplas Eagle itu sudah haus, sudah Nah, campur, jadi ini kan masih bisa makan Iya. gitu ya. Oke. Oh, amazing. Amazing. Lebih bersih kan daripada ini. Ini malah udah hilang karakternya. Iya. Oke. Nah, berikutnya Pak. Kemudian Baliknya. ya. Nah, ini bagian sini juga kita perlu juga bersihkan, cuman walaupun nggak begitu bersih kecuali yang sebelah sini. Oke. Nah, kenapa? Karena ini kadang masih kelihatan. Oke. Kalau yang ini dia tetap dibersihkan, teman, karena ada nanti ada lem di sini kan. Nanti takutnya nggak nempel. Jadi sebenarnya tidak terlalu penting banget ya. Iya. Kecuali kalau kita emang bagiannya itu perlu ditampilkan ke orang. Ya. Jadi ada fungsi lain seperti kayak dia biar lemnya tetap nempel atau memang estetika. Nah, yang buat paksi ini jangan terlalu halus karena malah nanti terlalu halus malah nggak nempel lagi. Oke. Lemnya. Ya, oh kalau gitu.
ya. Apa itu? Ini mestinya sanding block, cuman ininya udah jadi pinnya golok sama teman sebelah saya. Oh iya. Nah, kayak gini bisa. Oke, udah. Ini sekalian aja ya. Sekalian aja. Nah, nih yang kanannya. Biar nanti sobat ngasah semua kan bisa melihat hasil akhirnya kayak gimana, before and after gitu. Ya. Oh, ini nggak dipotong dulu tadi ya? Ah, nggak usah, kan ada rekaman. Oh iya. Oh iya, lupa satu lagi. Ketika menggunakan grid kasar, kalau bisa tatakannya ini keras supaya dia jadinya rata. Oh, Jadi jangan sampai kalau kayak tangan kan lembut. Jadi dia sebenarnya belum rata, cuman dia ikutin kontur tangan. ngikutin kontur tangan. Nah kayak gini nih, baru kelihatan nih. Oke. Karena grid kasar itu sangat abrasif ya. Iya. Terus banget ya. Nah kayak begini nih. Nah sebelah sininya rapi, ya. Sebelah sini rapi, sebelah sini enggak. Kenapa? Karena dia masih jedok di sini. Kalau misalnya saya pakai tangan, ini langsung hilang. Dia kena semua lah ya. Jedok, Kak. Kalau pakai tangan cenderung kena semua. Jadi direkomendasiin untuk grid kasar dia pakai yang keras, tatakannya keras. Oke. Dan ketika pakai amplas jangan irit-irit sama amplas karena itu malah nanti membuat prosesnya semakin lama. Jadi ingat, amplas bisa dibeli, waktu tidak bisa dibeli. Nah lihat, ini gramnya banyak banget. Sekali lagi, kenapa saya ininya dulu? Coba bayangkan kalau abang-abang megang pisau dengan keadaan ini udah tajam, megangnya begini. Ini bahaya. Dulu. Nah, ya ini kalau kayak gini resiko yang paling besar memang di tip, di ujung. Cuman ya masih oke lah di ujung. Mungkin ada beberapa orang yang ujungnya tuh ini tumble karet dulu ya. Atau dibebet dulu, dibebet habis itu disolasiin. Ya. Ada yang kayak gitu, misalnya kita bungkus kayak gini. Masing-masing cara lah ya. Masing-masing cara. Cuman kalau saya pribadi malah bahaya karena saya nggak bisa ngeliat ujungnya. Oke. Nah, kecuali kalau emang disolasi. Jadi bersih lah itu lumayan ya. Oh ini ada cedok memang ya. Belum cedok tuh. Memang ada cedok. Oke, sebentar. Oke. Nah. Ini udah, atas udah. Jadi tadi pertama atas dulu, kemudian sini faksi. Udah. Asik ya, kontras ya. Nah, Kalau misalkan pakai tatakan malah ini kontras ya, jadi nggak ketahuan garisnya ya, cuma Iya. ada kan ada bleber-bleber. oh ya ini Tuh ketahuan itu putihnya. kontras. Kalau ini masih Kalau bekas-bekasnya di sini. ya. Oke, ini udah. Kita Oh, udah sudah bisa dipakai tuh ya. bisa Untuk megang. Untuk megang. Karena tadi bahaya. kirain pisaunya udah bisa Nah. dipakai belum ya? Belum. Oke, udah. Kemudian baru kita bersihkan badannya. Oke. Kalau ke apa? Balik lagi. Kita yang kanan dulu baru yang kiri. Oke. Kenapa? Kanan kita biasa lebih jelek daripada kiri. Jadi kita ngejain yang kanan dulu. Jadi kita ngejain yang jelek dulu, baru nanti kita benerin.
gerakannya sama seperti tadi ya, agak diagonal supaya dia makannya lebih Iya. cepat ya. Nah, mesti nanti disilang-silang. Habis diagonal nanti lurus, diagonal lurus, biar dia tetap abrasif makannya. Oke. Oke. Nah, ini bandingin sama batu nih. Oke. Bisa, bisa. Bisa. Lebih cepat mana gitu ya? Ya. Boleh kasih lihat amplasnya nggak? Oke, setelah sedikit ya, sebentar penggunaan amplasnya bagian ini udah mulai kumpul dan udah rata. Ya itulah makanya kenapa kita jangan boros-boros jangan irit. sayang. Nah, Jangan dan sayang. sini juga gram amplasnya juga banyak. Iya, Karena kenapa? Balik lagi ini di dua. iya. Nah, Kalau maksudnya gini ya, kalau misalnya amplas sudah mulai tumpul, nggak usah kita bela-belain. Oh, Iya, sayang. sayang, Karena jangan. nggak makan juga amplasnya. Percuma. malah ngebuang waktu. Ini tadi grindnya apa nih? Kalau saya nggak tahu, kan itu dari sobat nyata yang Oh, iya. yang disebutkan namanya. Oke. Tadi ngejelasin juga ya greennya. Oh, ini tadi saya bilang ininya Bentukan matanya. nyatanya itu agak-agak flat sih. Ya. Uh, ya jadi mungkin relatif lebih mudah di ini ya dibentuk ya. Nah, itu kenapa kita harus bertanya, ini maunya seperti apa? Jadi mestinya ini maunya kayak gimana nih? Mau dibuatin flat kah atau mau dibuatin seperti ini? Ini semi flat kayak begini lah. Convex lah ya. Convex kecil. Iya, convex landai. Convex landai. Oke. Ini perlu ditekan pada saat gosok pakai Ya, amplas. tetap Perlu ditekan ya. Layaknya ngasah berarti ya. layaknya ngasah. Cuma seperti layaknya ngasah juga, ketika kita mau selesai tekanannya jangan terlalu tekan. Oke. Direndahin dikit. Menarik, grandnya sudah ini ya, satu arah ya. Oke. Jadi karena tadi Bang Hilman gosoknya dari begini, jadi garisnya sama semua ya. Sama semua. Nah, ini bisa kalau ini bisa lebih menarik lagi nih kalau saya tarik sana semua. Oh iya. Iya. Jadi apa Jadi ya? kayak model hand wrap, Oke. Ah. Satin hand wrap. Ya? satin hand wrap. Dan diuntungkannya juga ini modelnya kayak gini kan. Oh mudah ya jadi ya. Malah bisa dapat, kita bisa ngambil ujungnya. Oke. Kalau misalkan full rigato, itu malah nggak ini ya, malah agak sulit ya. Agak sulit. Ini kan dia agak Landai. landai. Oh iya, oh, bagian tepungnya dapat ya. Iya. Nah, kalau untuk kayak model yang rapi ini, awal pertama nggak apa-apa bolak-balik. Cuma pas udah terakhir, kalau udah mendekati terakhir lah, kalau bisa satu arah aja dari ujung ke ujung. Tujuannya apa tuh? Biar dia satu garis, Oh biar nggak putus ya. biar dia nggak putus. Jadi habisin begini. Oh nanti karena kalau ada bekas garisnya putus akan mengganggu banget di mata ya. Iya. Apalagi kalau kita nggak mau sampai garis tinggi ya, nggak betul. kelihatan banget ya. Jadi mungkin ya sobat ngasa yang mau mencoba teknik hand wrap di rumah itu mesti diingetin bahwa salah satu seninya hand wrap itu adalah gimana caranya supaya garis itu nggak putus, jangan sampai putus juga. Karena itu akan ya untuk penilaian internasional ya. Iya. Bisa internasional tuh kurang bagus lah dan malah yang mendingan jangan begitu. Nggak nyemi. Kan ini estetika lah ini Iya. kalau dalam hal fungsional mungkin nggak terlalu mengaruh, cuman dalam hal estetika akan sangat berpengaruh ya. Oke, ini ada ini ya, tinggal sedikit ya. Tinggal sedikit atasnya. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini yang sebelumnya.
Oke, bisa kelihatan ya. Ini istilahnya. Jadi garisnya ini dia halus gitu, dari pangkal ke ujung halus. Itu tinggal sedikit lagi. Ini sudah selesai yang bagian ini ya. Kita anggap selesai Kita juga. nggak selesai ya, biar bisa diasah. Nah, bagian sebaliknya kita Sebaliknya- pakai apa nih? Kita pakai yang coba kita pakai korondom yang ini. Oh ya, dari siapa ya, dari siapa? Saya dapat dari Bang Kokit. Bang Kokit dikasih sama siapa sih, lupa dah. Ali siapa ya? Oh, Ya lupa banget, maaf ya. nanti mungkin Bang Rocket bisa Iya. menjelaskan lebih lanjut. Oke, Ini apa nih? Batu apa nih? korondom katanya ini yang dari Jepang. Oh, Jepang punya. Jepang punya. Kalau yang ada teman kita juga kan Tunggu. Grade-nya berapa? grade-nya katanya sih 240, 220 lah. Something ya. Nah, Bahan korundum itu sebetulnya bahan ya, dia Iya. bahan korundum. Berbeda sama kinik berarti ya. kini lebih ke apa? Green carbide gitu lah. Carbide. Nah, korondom itu sebenarnya itu lebih ke aluminium oxide sebenarnya yang sudah Oh. disempurnakan gitu. Aluminium oxide itu berarti hampir sama bahannya kayak amplas ya. Iya. Oh, ini kelebihannya dengan batu juga dia lebih flat dong. Iya. Oke ya. Dan kita bisa kemana-mana. Terus juga nggak harus ganti amplas, Oh, iya. ganti inian. Batu nggak tumbul ya. Itu nggak tuh kelebihannya. Dan ya karena kita juga biasa pakai gini kan, jadi kita biasa pakai model-model kayak gini. Jadi emang kalau misalnya kita mau pakai batu yang ada lingkaran, oke ya, yang akan berbeda tekniknya dengan kalau pakai batu yang datar ya. Oh, apalagi itu Ricasso-nya lengkung ya, sangat membantu sekali berarti. Ini seperti biasa, ini nekan bagian yang di bawah, bagian pangkal, tangan kiri nekan bagian. Coba boleh kasih lihat nama aku sedikit. Nah, udah bersih atasnya ya. Iya. Tinggal bagian ini mungkin yang tinggal bagian sini. sedap-sedap sedikit. Iya. Kita pindahin yang atas dulu, baru habis ke belakang. Oh, berarti justru dari ujung dulu ya, dari tip ya. Ya, karena kebanyakan kalau diperhatiin golok-golok kita, ujung itu mesti gendut. Iya. Ujung gendut sama pangkal juga gendut. Kalau pangkal gendut kan memang wajar, kan emang buatannya seperti itu kan. Ya, karena emang modelnya seperti itu. Cuman kalau ujung biasanya lebih gendut. Ujungnya gendut gini ya. Gendut. Jadi si tipis tiba-tiba nyampe sih gendut. Oke. Kenapa? Karena kalaupun dia pakai mesin, ya memang bagian situ yang nggak begitu kena. Ya walaupun pakai batu pun nggak begitu kena. Suka dilupakan lah rasanya. Ya. Ada yang bertanya dari Setiawan. Hari Setiawan. Oh, Hari Setiawan. Assalamualaikum, gimana kabarnya Bang Guru? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat bang. Jadi ketika mengasah ini esensinya adalah, apalagi ini kan bukan punya saya. Iya. Nah, kita harus nanya, ini mau diapain? Ini mau sampai berapa misalnya, atau ini giringnya buat apa seperti apa, dan balik lagi fungsinya. Jadi jangan mentang-mentang kita bisa ngasah, ini kita ngikutin kita gitu. Jadi ngikutin kita, padahal mah ya enggak juga gitu, nggak harus. Apalagi misalnya buat ngeraup bambu gitu. Iya. Ya. Jadi emang kita harus menyesuaikan karena gini ya, mungkin sebagus apapun bajanya ya tetap nggak ada baja yang sempurna ya kan. Kalau kita dulu bilang bahwa semuanya ditentukan lagi dari cara pengarahnya ya. Kayak mungkin kalau kita lihat di luar negeri, pisau juga yang diasah secara flat banget, nggak apa jarang ya. Terutama pisau pabrikan ya. Karena kebanyakan ya sepengetahuan saya sih, mungkin saya masih awam. Tapi sepengetahuan saya rata-rata bisa diasah sampai justru pisau dapur ya.
Ya. Banyak kan pisau dapur. Sedangkan kalau pisau-pisau pada umumnya, pisau penggunaan umum itu justru lebih kepada candy grind ya, separuhnya datar, baru kemudian bevelnya, primary bevelnya mulai dari bawah dari tengah. Oh, ini batu jangan-jangan buat moles sebenarnya. Iya. Buat moles maksudnya buat polishing. Jadi dia memang tidak begitu keras. Oh, paham. Ya. Gampang kegerus. Gampang kegerus. Jadi hasilnya yang di benda yang digerus itu juga halus. Ini halus ini. Halus. Oh, dan dia nggak makan kerak ya? Iya. I see. Ya jadi lebih ke bilahnya habis, batunya juga kikis. Coba Ini hampir sama kayak amplas ya berarti. ya, ya karena memang balik lagi ke kondom itu penyempurnaan dari aluminium oxide kan. Yang mana itu adalah bahannya amplas. Nah, kita coba pakai ini. Green carbide ya. Ya. Berarti mungkin dengan grade yang lebih tinggi, anak kondom ini malah kemungkinan lebih lama daripada ini ya amplas gitu ya. Ya mungkin karena grade lebih tinggi dan Iya. dia lebih datar mungkin ya. Iya. Dan permukaannya kan juga lebih lebar. Ya. Cuman dia makan, jadi kayak ada kayak untuk stainless. Untuk stainless itu karena stainless keras, bahannya jangan terlalu keras. Oke. Nah, jadi bahan buat gerusnya itu jangan terlalu keras. Jadi dia kegerus, partikel-partikel gerusannya itu seluruhnya itu yang bakalan nambah kegerusan buat gerus aluminium stainless. Oke. Jadi hasilnya lebih halus. Kalau dikasih keras sama dengan keras, hasilnya malah jadi kasar. Oke. Nah, nih, oke, nih, yang bagian ujung ini dia pakai kondom, bagian sini itu dia pakai gini, hampir sama kelihatan, cuman kalau diperhatikan ini kedalamannya berbeda. Kedalaman garis gerusannya kedalamannya berbeda dan pasti lebih cepat ini. pasti lebih begini. Lebih cepat gini. Mungkin karena grade berbeda juga. Ya pertama grade-nya berbeda. Cuman memang sifat dasarnya green carbide lebih ini ya. Lebih keras. Jadi ini yang keras ketemu keras. Oke. Jadi dia gerus. Nah yang tadi keras ketemu Lembut. gitu. Oh, jadi kayak partikelnya korundum itu kayak menggosok gitu ya. Ya. Kayak mungkin sobat ngasah, bang atau ibu-ibu yang pernah cuci beras ya. Itu digosok bareng-bareng gitu. Jadi kesannya berasnya saling mengisi yang lain. Bagus gitu. Ya Untuk penggunaan apa? untuk penggunaan apa? Kan kalau emang dilihat di industri juga nggak mungkin sampai mikron banget. Dia lebih ke mikron. Jadi kalau saya dulu ke pabrik, dia mau 0, misalnya diameter 10, apa nggak panjang 10. Ininya apa namanya? Plus minusnya berapa? 0,001 misalnya. Baru dia pakai yang kayak gini-ginian. Jadi memang benar dia diamplas pakai apa di grinder pakai yang halus. Cuma bukan buat ngalusin, cuma buat makannya supaya dikit. Oke. Nah, untuk memperlambat daya makannya ya. iya, jadi dia bisa dapat 0,00 gitu aja. Mikron. Kalau dia pakai amplas yang kasar kan ya nggak bisa. Kasar terus dia dapatnya. Oh, apalagi kalau di pabrik itu kan semuanya mesin ya. Betul. Jadi memang disetting peralatannya bukan Iya, orangnya. betul. Ini
Nah ini ya balik lagi sih karena ini lebih kasar pertama, kedua juga kita lebih familiar dengan gini. Iya. Nah, Dan mungkin emang apa ya? Mungkin buat sobat-sobat kata juga ngomong keras itu harus hilang semua ya sebetulnya. Iya. Dan memang sebisa mungkin kita pakai batu yang paling keras ya. Iya. Karena ini buat kita ngegerus, bukannya buat kita moles. Iya. Kayak gitu. Ya ke dalam. Ya anggaplah selesai mungkin Ya, ya. ini agak dalam. Cuma mungkin buat sobat ngasah yang lain di rumah, kita kan waktu terbatas nih. Sedangkan kalau misalkan sobat ngasah yang lain, mungkin kalau misalkan di rumah waktunya kan nggak ada yang ngatasin. Ya. Jadi ya tetap kita pegang, kita kasih pedomannya adalah pada saat menggerus nanti baja, ya kerak harus hilang semua. Iya. Jangan sampai meninggalkan kerak sedikit pun. Kalau dia semuanya garisnya garis batu, karena nanti kalau nggak hilang di batu kasar ya di batu halus ya nggak hilang juga. Gitu. Ya. Terus. Nah, oke, kita anggap ini Selesai. Selesai. Lah. Walaupun masih ada keraknya, cuma nanti buat video ini kita anggap selesai. Nah, proses selanjutnya hanya repetition saja. Misalnya biar pengulangan saja. Misalnya ini pakai 100. Ya, setelah ini pakai 200 ya prosesnya sama. Iya. Dari atas ke sini terus kanan kiri gitu. Atas sini ke kanan kiri. Cuma di sini gurnya udah harus ketemu. Bikin ini. Jadi di batu yang kasar gurnya harus ketemu. Jadi, Oh, makanya kita mesti jangan sampai pisaunya itu tajam dulu ya. Harus Iya. bersih dulu ya. bersih dulu. Jadi bikin ini semua di 100 lah misalnya. Iya. Taruh di 100 semuanya udah bersih, udah rata seperti yang kita mau, baru cari mata. Oke. Baru cari mata. Cuman jangan ditajemin matanya. Yang penting matanya ketemu aja dulu. Jadi kan apa nanti ada gur. Dimin aja gurnya. Asal ada gur aja ya. Asal ada gur, pokoknya asal matanya ketemu. Kenapa? Kalau kita poles terus sampai dia 1000 misalnya. Habis itu baru kita nyari mata, kasar lagi. Betul. Gitu. Jadi di sini udah harus nyari mata, cuma kita nggak fokus di mata nanti, Nggak sampai tajam ya. nggak nyampe tajam, kita nggak fokus di mata. Masuk akal. Nah, tapi sebenarnya ketika ngasah kita benar, dia bakal tajam dia bakal ngikut tajam. Jadi intinya adalah kita ngikutin gridnya ya. Iya. Proses itu sama, yang berubah hanya gridnya. Jadinya, Bukannya nanti prosesnya nanti ulang lagi ke apa lagi enggak gitu ya. jadi bukan mulai semuanya matanya didimin, habis itu udah ngikilap baru matanya dibenerin, itu kurang tepat. Ya. Kan ada kemarin kita ngeliat ada satu bolak itu yang di box ini mirror, cuma di matanya masih ada garis 40 60 garis batu gerinda kasar, cuma mengilap. Jadi kurang indah dilihat ya. Iya. Jadi maksudnya kalau misalkan nanti akan dilihat kurang indah, kalaupun mau dipoles ulang ya harus dari awal. Harus dari awal lagi, dan namanya tangan orang yang nggak mungkin bisa halus, pasti ada naiknya dikit gitu. Itu yang masalah nanti. Jadi ini juga berarti lebih efisien ya. lebih efisien. Ketimbang harus nanti udah menggilapin di atas, balikin lagi. buang ongkos, buang Ya, nafas, dan 2 kali kerja juga kan. udah ya sobat ngasa ya. Jadi asal kita tahu prosesnya, kita disiplin mengikuti prosesnya, kita bisa lebih efisien sebenarnya. Iya. Nggak perlu pakai yang cara yang rumit ya, sederhana aja. Soalnya kita tahu prosesnya ini. Ya kan kelebihan teman-teman yang datang ke sini kebanyakan udah bisa ngasah. Kebanyakan bisa ngasih. Kebanyakan udah pada bisa ngasah. Nah, di sini kita juga bukannya tempat belajar, kita cuma diskusi aja. Dengan harapan misalnya sebelum mereka datang ke sini mereka ngasah 1 jam. Ya. Setelah datang ke sini ya seru-seru bisa 30 menit. Ya. Kenapa? Karena kita ngasih tahu jalan-jalan yang efisien. Ini loh, kayak gini loh, kayak gini loh, kayak gini loh, misalnya kayak gitu. Iya. Jadi
yang ngasah itu kan tujuan. Jadi selama tujuan itu tercapai, ya cukup gitu loh. Nah, kemudian satu lagi, ini kan model matanya dia nggak lurus. Dia ada belly-nya, ada perutnya. Iya. Dia ada cekung lah ya, Ya, cukup. cembung. Ya, agak cembung. Jadi Melengkung lah, melengkung. melengkung, oke. Jadi jangan lurus begini katanya. Cuma Diigelin dikit. jadi diikutin sama badannya. Tujuannya apa tuh? Pertama, biar matanya itu semua ke bawah. Garisnya. Garisnya hairline-nya biar semuanya ke bawah. Kalau kita lurus begini, yang sebelah sini mungkin ke bawah, cuma semakin di sini semakin tidur. Kayak gitu. Jadi dia nggak, kalau misalnya ini gigi kayak gini, ini gigi ini begini nih. Makin ke ujung deh giginya gini, makin begini, Rebah ya? makin rebah. Jadi dia nggak punya daya gigitnya tuh lebih rendah. Oh, ini kaitannya dengan ketajaman nanti ya? Ya, kayak gitu. Dan kemudian nanti juga pengaruh sama hasil gerusan juga. Hasil gerusannya nggak rata. Oke. Kalau nggak dibengkokin kalau nggak diigelin, igelin ya. Igel. Mereka igel tuh buat Igel tuh burung. amplas. Amplas. Oke. Mungkin nggak bisa ngabulin permintaannya Bang Taufik Rohman sampai 6.000. Cuman prosesnya hampir sama seperti itu. Bukannya saya nggak mau, ini udah direndam semua. Nih. Tuh. Ini udah direndam semua, batu-batu semua dari sini. Cuman kayaknya emang udah terlalu lama Iya. batunya. Dan oh ya, saya pernah kejadian ngasah yang dulu itu ngasah dari Bang Samnano. Dia udah jadi, tinggal nyari mata doang. Jadi pangkal atas sama mata itu sama. Itu saya ngabisin waktu tuh 2 jam Untuk mendapatkan ketajaman. Bang Samnano waktu itu ngasih challenge-nya itu bisa cukup bulu, sampai bisa cukup bulu. Itu saya ngasah itu 2 jam. Dan percaya atau enggak, hampir sejam lebih saya di batu ini. Di batu ini, nah lagi-lagi batu kasar itu mempengaruhi. Pertama, memotong waktu proses. Kedua, benar-benar mengatakan bilang. Ketiga, ya apa ya? Ya menipis kan? lebih memotong lebih cepat. Dan karena memang kenapa kalau saya pribadi saya lebih banyak bagusin batu-batu rendah, karena di situ kita lebih lama. Berarti ini yang menentukan polaan kita nanti. Polaan kita bagus atau enggak. Nanti juga ketajaman di ujung ke ujung itu juga di batu ini. Kayak kan kalau dulu Bang Hakim ngomong, ya tajam, cuma sama nggak di ujung ke ujung tajamnya. Jangan sampai di pangkal tajam, tengah nggak tajam, di ujung tajam lagi. Ya, kayak gitu. Dan ya beberapa teman dekat saya, dia maksa mau beli batu halus, sama saya nggak boleh. Karena dia paling kalau batu-batu halus kayak di atas 5.000 lah. Di atas 5.000 paling cuma berapa menit dia pakai? Paling 10 menit lah. Itu udah cukup. Dan 10 menit nggak usah beli, lu pakai aja di sini. Iya. Oke. Silakan di konten. Ini belum ketemu tadi matanya. Belum. Cepat ya sobat ngasah ya. Iya. Kalau kita dengan peralatan yang benar, bukan peralatan yang benar ya, yang cocok sebetulnya. Nah, dan peralatan tepat. Ini sudah ujungnya udah ketemu nih. Iya. Iya. Nah, Apa kita tajimin? Hah? Asal Artinya? di bevel, oh langsung bevel. langsung bevel aja. Maksudnya biar dapat. Maksudnya kan nanti sobat ngasah udah pada tahu nih prosesnya. Kalau mau poles
Ya kalau kita sih tidak menjanjikan polis body ya. Iya. Kita bukan tukang cat buku soalnya. Cuma maksudnya untuk menajamkan standar nih itu kita gosok nih. Kalau mau cepat ya, ini istilahnya apa? Tajam cepat ya. Nah, coba dengerin perbedaan. Maksudnya gini ya. Iya. Nah sekarang saya ngata gini. Ini apa nih? Bevel. Bevel. Oke. Beda kan? Iya, beda bunyi ya. Nah, dia lebih tipis dan Garing, lebih ya. garing. Gitu. Maksudnya gini, tadi kan Bang Iman menceritakan 2 jam di baja yang baru gitu ya. Jadi sebetulnya itu kan kondisi matanya masih tebal ya. Iya. Mungkin sama. Nah ini aslinya realnya kalau misalkan pisau yang benar-benar udah jadi, berapa lama gitu kita makan waktu? Biasanya sih 15 menit. 15 menit, ya? Dengan kondisi yang kita benerin bevel lah ya. Iya, iya. Kita apa untuk bevel ulang. Maksudnya asal tajam. Iya. Kita asal tajam berapa lama kita coba? Ya kalau asal aja kadang 5 menit juga selesai. Nah, coba lanjut. Kalau asal. Nah, cuman ini lagi-lagi karena emang matanya masih belum bagus. Pasti nanya, di sini sampai kapan? Sampai ngebur apa enggak? Tadi dulu yang biasanya saya ngomong kan di kanan asal terus sampai dia bur. Iya. Cuman kejadiannya ini beda. Ini kejadiannya matanya ini masih baru jadi. Jadi kita harus melihat matanya itu dia ada di mana. Center apa enggak gitu. Iya, jadi kita ngeliat matanya itu harus mesti benar-benar di tengah. Jadi kalau emang ternyata Ya agak joget, jadi kita harus ngalahin yang mana gitu. Iya. Jadi misalnya yang sebelah sini agak turun, jadi kita harus ngalahin yang sebelah sini dulu. Oke. Jadi, nah dulu, saya harus ngambil kiri dulu. Berarti kita imbangin ya. Harus diimbangin. Ngasah itu jangan sekedar bur. Nah, Kita imbangin juga. jadi harus kita ngimbangin, apalagi ini masih baru nih. Ya. Jadi ini bukan mematahkan, cuman ini special case dari yang biasa kita ngomong kanan dulu ngasah sampai ketemu bur baru kiri. Cuma karena ini baru, jadi kita harus nyari. Jadi mungkin saya ngasahnya bakalan kanan kiri biar dia dapat. Ini berbeda ya, maksudnya sobat ngasah semua kalau misalkan ngeliat sebelumnya kan kita bahas tentang golok atau pisau yang terjadi, udah tinggal najemin ya. Sedangkan ini kita terlibat dalam proses membuatnya sebetulnya. Iya. Jadi kita terlibat dalam proses pembentukan matanya. Nah, berhubung dengan topiknya, gimana kalau kita ketemu golok yang baru jadi atau bisa jadi ya kayak gini dulu ya. Iya. Kita harus ngembangin dulu gitu. Jangan sampai kita nanti apa istilahnya Najemin cuma matanya nggak setengah. nah benar itu. Kadang kayak gini agak lama nih. Perbedaannya apa sih Bang untuk baja-baja kelas-kelas semi stainless sampai stainless, dengan baja-baja yang biasa gitu yang orang mungkin kan suka ada perbedaannya, oh carbon steel atau stainless steel gitu. Maksudnya ya yang stainless dan non stainless gitu ya. Nah, yang harus diperhatikan juga, stainless itu kan chrome ya, kadar chrome ya. Nah, chrome itu dapat menaikkan kekerasan juga. Dapat menaikkan kekerasan, keuletan juga sebenarnya. Dan efeknya nggak sama seperti licin. Lebih licin. Oh berarti lebih licin ya, lebih Iya. ya. Jadi bukannya keras kali ya, keras itu kan bukan karbon ya, Iya. ya, tapi lebih licinnya ya. Iya. Idealnya Kayak ulet gitu loh. Oke, ulet. Jadi lebih sulit diasah ya. Digerus lebih sulit ya. Jadi umumnya kalau pisau chrome-nya lebih tinggi itu lebih sulit digerus memang. Jadi jangan berkecil hati gitu. Iya. Kalau misalnya sobatnya asal menemukan pisau yang chrome-nya tinggi ya memang sudah sewajarnya dia ulet. Nah, malah harus berbangga kalau itu
bagus, Iya. sepuasnya jadi atau kayak gimana. Iya. Ini sebagian udah dapat, cuman saya harus ngapain dulu ya sudah sih. Oke. Ini ya maksudnya sobat ngasa kita yang pengen tekankan maksudnya dalam review kita ya, kita bukannya mau asal-asalan jadi ya, maksudnya ya kita mungkin ya kita memberikan ilmu sebanyak-banyaknya ya. Iya. Saya mengatakan bahwasannya ngasah itu kalau dasarnya memang sederhana, tapi kedepannya nggak sesimpel itu ya, nggak sesimpel itu, apalagi kalau kita terima pisau yang baru jadi ya, itu akan menambah kerumitan yang ngasah sebetulnya. Cuma ya, coba. Kalau diperhatiin garis gerusannya itu atap, gitu. Nah, ini yang nggak bisa dipelajarin sebenarnya. Iya. Tuh. Harus praktek ya. Nah, ini yang nggak bisa dipelajarin. Ini yang jam terbang. Jadi, misalnya di sini 2 mili, taruhlah di bawah ini 2 mili makan. Lebar makannya 2 mili. Kesini terus 2 mili. Oke. Jadi, makanya kalau kita ngeliat pisau-pisau dapur, banyak juga yang biasa sampai atas, kayak gitu. Ini oh iya, satu lagi. Ada rahasia kecil sebenarnya di antara kita. Apa tuh? Apa tuh? Jangan dikira ketika kayak gini saya ngerasa udah tajam apa enggak, ini udah dapat. Saya kalau ngasal lagi ada Dito, ada Bang Dito, saya masih dikit-dikit ngasih ke Bang Dito, liatin udah dapat belum. Antar pengasah ya. Iya, jadi bukan karena ya mungkin kalau boleh bangga ya saya juga bisa ngasah kayak gitu. Tapi saya biasanya kalau ada Bang Dito di sini, dan sebaliknya juga kalau saya lagi main sama ke tempat Bang Dito, apa enggak Bang Dito lagi ngasah, kayak gitu. Dito ngasah, set, Bang liatin. Saya juga gitu, dia liatin. Gitu. Menurut dia, Bang sebelah sini enggak, belum. Ya udah saya nurutin. Pangkal banget itu. Mangkal banget. Jadi tujuannya sebenarnya bukan apa-apa ya. Kadang-kadang kita yang ngasah capek, kalau tangan kita udah bakal ya. Ya. Kita memanfaatkan tangan orang. Nah, benar. Iya, itu yang pertama. Dan kedua, ya biar nggak ada itu kan, ya kita nggak ngerasa, biar kita ngerasa rendah hati kali ya, kalau bahasa ininya. Oh iya, prinsipnya satu lagi. Ya mungkin belum kita kasih tahu ya. Ya intinya kan kita kadang-kadang mengasah buat orang lain ya. Apa nggak cuma buat diri kita. Jadi kita harus bikin orang percaya bahwa kita tajam ya. Dan jangan karena ini kita ngasah buat orang lain, cuma kita ngasah buat orang lain seperti ini pisau kita sendiri. Iya. Kayak gitu. Dia bukan mentang-mentang. Ini kayak tadi Dito ini dikasih sama teman. Ya sampai sekarang juga saya belum tahu siapa. Dan ini buat siapa gitu. Cuman ya pisau ini saya asah seperti ini pisau saya. Iya. Kayak gitu. Jadi jangan sampai punya orang ini udah buat aja. Karena saya pernah nemuin kayak gitu. Jadi saya ke rumah orang, dia tukang asah. Asahannya itu berbeda dengan golok pegangannya dia. Yang diasah untuk orang lain itu berbeda dengan asahan yang buat dia sendiri. Buat dia sendiri. Jadi saya ngeliat kan, Bang, lihat dong koleksinya, pegangan lo kayak gimana sih? Gitu. Dilihat, ya ini ngomong depan dia, ente mah curang, Bang. Ini golok ente ngasahnya kayak gini semua kayak gitu. Bagus gitu maksudnya. Bagus, ngasahnya benar. Ya. Sedangkan yang buat orang lain Kurang lah ya. iya di bawah dia. Jadi maksudnya kita kalau ngasah untuk orang lain itu ya sebagus kita ngasah untuk diri sendiri. Jangan dibedain gitu ya. Jangan dibedain. Iya benar juga tuh Bang. Maksudnya hasil karya pengasah itu kan ada di asahannya. Kalau misalkan ternyata hasil asahannya dia yang punya dia sendiri itu dibagusin, punya orang lain dijelekin, itu kan kesannya kayak loh hasil karya lu mana? Iya. Gitu. Ini emang tebal kan? Iya memang benar. Udah.
itu yang kadang ya manusiawi lah. Punya orang ini, ya punya orang ini Ego ya. ego, bukan punya gua. Ya pada akhirnya kita bisa nggak sih sebenarnya mengasah itu disebut sebagai ya seniman mengasah lah. Iya. Mengasah itu ya mengalahkan egonya pada akhirnya ya. Betul. Untuk menciptakan hasil karya yang bagus. Udah ya gitu ya. Ini udah. Bro, kita udah bisa ganti batu dong. Udah. Ini kita mau ganti. Coba kita balik ke sini ya. Ini kan karena dia agak empuk. Iya. Bukan agak empuk, agak halus. Agak lebih halus ya. Ini kayaknya kemudian. Oh. Udah. Udah. Wah lama ya nggak kayak yang bikin tadi ya. Iya. Kurang kita dikit-dikit aja kita halusin belah mana yang belum. Detil ya, detil. Karena biasanya malah jangan karena kadang ada yang salah. Jadi karena pisau, jadi ngasahnya malah gampang. Malah kalau saya tadi kan pisau itu malah petis karena dia kecil. Jadi memang itu aja nggak mau ditunjukin, apa ditunjukin kan? Levelnya bagus apa enggak? Ya. Jadi kayak tahun kemarin, ada kemarin ada teman minta asahin beberapa. Kemudian ada pisau-pisau kayak pisau-pisau pabrikan lah ya. Itu saya tolak, saya balikin. Alasannya saya nggak mau mood saya hilang karena kalau saya ngasah itu sampai ke atas garisin ke atasnya mood saya langsung hilang. Oh. Jadi ngasah pisau ini dia lebih detail daripada ngasah golok. Saya mendingan ngasah golok daripada ngasah pisau. Kalau golok nggak masalah ya, leber gitu ya. Iya. Oh karena pisau pabrikan itu grindingnya sudah jelas. Sudah jelas karena dia pabrikan kan. Jadi kalau misalkan ada leber sedikit langsung kelihatan. Iya. Kalau golok kan memang custom kan, maksudnya memang pakai tangan lah udah dibikinnya. Jadi kalaupun ada bleber kita masih bisa benerin dikit-dikit. Ya. Cuma kalau pabrikan udah beda. Ya. Jadinya saya nggak mau mood saya hilang, udah makanya saya balikin bang yang ini nggak saya asah. Toh juga nggak ada pakai juga sebenarnya. Wah itu sambil ini kita di komen. Tawi ada, saya deprok 5 dah. Oke Bang Andi, disimak. Terus ada Bang Suardi Black, nyimak. Nanti saya sentuh langsung kondumnya Bang. Sentuh jarak jauh udah mulai. Oh iya waktu Bang Andi kesini terakhir belum datang ya ini yang belum sempat ada kondumnya. Waktu Bang Suardi Black kemarin ya. Nah itu saya dengar suara kayak kisah kan. itu tandanya apa ya? Kenapa? Oh hati-hati ya kalau misalkan ngasah jangan pakai sarung yang bagus-bagus. Nanti ada ini baru, ada warna baru. Ada warna baru. Kasihkan saya. Udah pakai King yang 800 tadi ya, yang Nah ini yang King for Stainless. Oh iya tadi lupa. Ada bagi fisik. Nah itu apa itu? Itu
itu kotoran air, kotoran sebenarnya. Ah, Jadi mestinya kayak gini kita bersihin, kita bersihin, cuman di airnya dibanyakin karena nanti kotorannya juga bisa jadi malah makin numpuk. Atau paling enak direndam oh, ada di air lah, maksudnya biar dia turun langsung, dibilas lah ya. dibilas betul. Nah kadang ada yang nanya step-stepnya tuh Bang Tito. Ya. Habis dari ini kemana? Habis dari ini kemana? Habis dari ini saya pakai batu apa lagi? Misalnya. Yang paling bagus tuh apa? Karena saya bingung dari sini. Kenapa tuh? Ya nggak mungkin juga kan saya bisa nyuruh pakai King Bang bagus gitu. Iya. Ya belum tentu dia butuh. Betul. Iya. Makanya ya saya ngomong batu yang paling bagus itu batu yang ada di rumah lu. Jadi saya bisa nanya, lu punya batu apa? Ini bang, ini misalnya. Oh yaudah, itu udah cukup. Kalau lu mau tambahin ini, misalnya tambahin cat yang nian, misalnya yang bogor, batu bogor misalnya, atau batu goldfish misalnya. Udah cukup. Atau kalau emang dia nggak ada juga atau susah dapetinnya, kayak di daerah-daerah gitu, ya udah buat nutupin yang tengah-tengahnya itu lu pakai amplas kayak gitu, bisa kan? Lu pakai kini, nah kini kan 100 langsung batu alam ke 1000 kan kejauhan itu. Nah kadang saya ngusulin pakai amplas aja, amplas 500 aja, cuman tatakannya dikerasin. Nah habis itu kalau udah baru naikin ke 1000. Jadi sebenarnya amplas itu cuman buat batu loncatan aja, buat naikin aja. Secara teori salah, ya ada yang nyalain juga gitu. Ada yang nyalain juga, cuman kalau karena alasan kita cuman buat batu loncatan, ya sah-sah aja kalau menurut saya. Karena kalau langsung dari kinik langsung ke batu alam 1000 itu kelamaan, bisa 2 jam misalnya. Cuma kalau dari situ ke amplas, habis itu ke batu alam bisa lebih cepat. Oh ini maksudnya Ada ini komentar nih. Ada beberapa orang nanya. Bang Yose Rizal tanya, korundumnya sebentar amat, Abang Guru. Kenapa tuh pakai korundumnya sebentar? Apa memang korundumnya sebentar apa semuanya sebentar? semuanya benar. Karena sudah dibantu kinik tadi. Ya, Jadi keunggulannya kenapa kita harus makan waktu di kinik supaya yang lain jadi lebih singkat. Iya, benar. Jadi itu tadi ya Bang Yose Rizal ya. Itu karena kita sudah lama main di kinik ya, jadi di batu-batu yang lain nggak perlu lama-lama lagi gitu. Terus ada pertanyaan lagi dari Eka Cute Timut. Oh itu Teh Eka ya, istrinya Pak Teddy. Tarisi. Keren baju kembar, sama-sama pakai peci. Sama-sama pakai kacamata, sama penyenggol sedikit kayak adik. Ya kita Upin Ipin Teh Eka. Kita Upin Ipin ya, bukan adik Eka. Ya Upin Ipin adik kakak ya. Cuma kita bukan adik kakak, kita Upin Ipin seperti itu. Ini mestinya sih udah bisa. Oh, udah kenapa? Udah. Cuman nanti dia masih ada mata-mata yang itu kan, yang balik. Jadi kan pelan-pelan ya. Iya. Yang pasti ini nggak ada chipping. Nggak ada yang chipping. Nggak ada yang chipping. Cuman matanya aja balik. Matanya balik gitu. Coba sambil ini kali Bang Iman. Kita mau naik 3.000 ke 6.000. Mungkin sesuai request ini aja kali ya. Langsung 6.000 aja kali. Sekali ya. Boleh. Sekalian ada pertanyaan dari Teh Eka lagi nih. Batu asa terbaik yang bagaimana Bang Hilman Mutakin? Silakan. Mungkin udah pernah kita bahas ya. Cuma kayak tadi yang saya bahas ngomong batu asa terbaik itu yang ada di rumah Anda. Oke, batu asa terbaik adalah yang ada di rumah Anda. Contoh kualitasnya adalah
ada berbagai jenis ya. Ya. Ada yang batunya gerus, tapi bisa gerus pisau tapi batunya juga gerus. Gerus, betul. Ada juga yang batunya apa? Bilahnya gerus, bilahnya tidak tergerus. Ya. Tapi ada juga yang bilahnya nggak tergerus, Batunya gerus. Nah itu bukan batu asa tuh. Iya, sebisa mungkin dihindari. Ya sebenarnya mungkin buat Heka ya. Kalau mau nyari batu yang awet, itu ya yang menggerus bilah, tapi yang batunya nggak gerus ya. Iya. Cuma kalau misalkan umumnya, ya sesuai yang dibutuhkan aja. Tergantung kita bilahnya apa. Contoh mungkin kayak, misalkan kita bilahnya baja-baja keras gitu ya, super steel. Katakanlah kita punya baja S110V atau CPM Rex gitu ya. Ya kita batunya kalau pakai batu-batu biasa ya boncos lah ya. Ya namanya juga baja istimewa, batunya juga harus istimewa dong. Gitu. Jadi kita nggak bilang mana batu yang jelek, mana batu yang bagus, mana yang terbaik, mana yang enggak. Sesuaikan sama penggunaannya. Jadi mungkin gini ya, kalau ada sobat-sobat ngasah yang komen mungkin, saya punya baja D2. Oh, yang lagi marak kan kemarin Vanadis ya, Vanadis. Saya punya baja Vanadis misalnya, Vanadis 8. Atau sekarang misalnya yang lagi marak sekarang LMAX sama M390. Itu kan kalau mungkin kayak LMAX itu kan kasih stainless steel, super steel ya hitungannya udah ya. Kalau misalkan M390 itu kan ASS, lebih condong lah kasih apa stainless steel gitu ya. Pokoknya lebih condong ke super steel lah hitungannya ya. Nah itu kok saya nggerus di batu alam nggak gerus-gerus, malah batunya hancur, berarti batunya jelek. Ya enggak, berarti nggak cocok ya. Intinya begitu. Kayak kemarin juga sempat ada diskusi apa sih batu asah itu gitu. Ya kalau dijawab dengan umum, batu asah batu yang menggerus, yang nggak semua gitu. Misalnya kayak kalau panda itu di PEM gerus. Cuma kalau taruh di PM misalnya, di LMAX LMAX atau apa, bisa jadi dia nggak gerus. Iya betul. Jadi panda itu tuh batu asa apa enggak? Iya. Nah, akhirnya kan harus balikin lagi, batu asa itu berbalik ke jenisnya, jenis media yang mau diasah lagi. Amplas itu media asa bukan media asa. Cuma jangan lupa amplasnya juga ada amplas kayu. Nah, amplas kayu yang nggak cocok. Jadi kita tergantung dengan media yang mau kita pakai. Ya. Objek yang kita mau pakai. Jadi biar sebenarnya gini ya, sobat ngasah juga berhati-hati ya dalam memilih bilah ya. Jadi sebelum beli pikirin dulu, gue mampu nggak ngasah nih, gitu. Atau ada nggak teman yang bisa andalin buat ngasah? Dan jangan salah, saya beli Subcom itu udah 4 tahun. Sudah 4 tahun dan itu masih dipakai sampai sekarang. Jadi bisa jadi ya itu juga sebagai investasi kan. Iya. Investasi daripada kalau kita beli batu biasa nanti beli lagi ya balik lagi kan nanti terserah yang mana. Sebenarnya hitungannya berarti kalau di Subcom itu kita beli mahal sekali tapi baja apapun kena ya. Ya bisa dikatakan gitu. Oh ini betul nih. Oh iya, ada satu lagi nih Bang Dito yang kayak kita ngomongin. Karena kita ngomongin. Nah, ini kan baru jadi. Bajanya bilahnya baru jadi, baru selesai sepuh. Kadang dia di matanya itu masih belum keluar aslinya. Masih bekas sepuhan gitu. Nah, tadi yang saya agak lupa, mestinya matanya terus kayak gerus juga. Oh iya. Iya. Jadi matanya mestinya saya gerus dulu, ngabisin saya ngasah begini, baru mulai saya cari mata. Jadi ada bagian-bagian yang lembek. Iya. Sama untuk baja modern ya. Ada bagian-bagian yang lembek setelah sepuhan itu yang kalau misalnya kita asah itu dia tidak bisa mempertahankan ketajaman ya. Betul. Nggak jadi, bukan.
karena memang dia bagian yang paling tipis dan itu yang harus dibuang dulu. Baru kalau kata istilah teman kita, baru ketemu hatinya. Kayak gitu. Baru mendapatkan bagian baja yang sudah tersapu dengan matang. Ya, intinya Total. lah inti bajanya. Karena di sini tengah kayaknya agak ini yang ini. Oh iya. Tengahnya agak Merupul ya. merupul. Ya, efeknya merupul kalau misalkan belum ketemu hati. Iya. THK nanya lagi. Bang Irfan Mutakin, apakah tes ketajaman harus di plastik dan kertas? Apakah ada media lain? Saya jawab Bang Irfan. Boleh. Nanti saya menambahkan. Oke. Sebenarnya gini THK ya. Tes ketajaman itu kita jelaskan sejarahnya dulu nih. Tes ketajaman di kertas dan di plastik itu hanya baru belakangan ini ya. Pada zaman dahulunya mah orang ngetes ketajaman itu ya di benda yang mau dia potong. Contoh, Oki ngetes tajamnya di sayuran atau di ikan. Terus prajurit ngetes ketajamannya mungkin di badan musuhnya atau di daging. Langsung diaplikasi ya. Langsung diaplikasikan. Nah, contoh kalau di Jepang itu ada yang namanya tamishigiri, itu ngetes ketajaman pedang. Nah, kemudian tes ketajaman itu sendiri kan pada akhirnya nanti tergantung media apa yang dipotong, tergantung dia tebalnya, tergantung bilahnya tipis apa enggak. Akhirnya kenapa dipakai kertas dan plastik? Karena kertas dan plastik itu lebih konsisten ya. Iya. Cuman kalau kita mau tahu bener tajam apa enggak ya di media aslinya harusnya begitu. Iya. Nah, atau yang mendekati misalnya kayak di rambut. Nah, mendekati. Kalau kaki, bulu kaki sama bulu tangan agak jauh ya, bukan agak jauh. Berbeda. Bulu tangan sama bulu kaki itu agak berbeda dengan rambut. Mungkin kalau bulu tangan dan bulu kaki kita nggak bisa ngerasain kalau tarik ya, Iya, sakit betul. atau enggak. Dan lebih lembut juga kan Iya. daripada rambut. Jadi mungkin ini ya kalau ngetes di rambut itu biasanya tukang cukur ya. Iya. Ya. Jadi kalau misalkan dia di rambut itu masih tarik sakit gitu rasanya, itu berarti nanti di pelanggannya kalau misalkan dia nyukur ya masih iritasi. Iya. Jadi kenapa kertas, kenapa plastik? Pertama karena konsisten. Iya. Dan gampang ditemuin kayak gitu. Walaupun sebenarnya juga ada koran sama kertas biasa juga kan beda. Iya. Kayak gitu. Kemudian ya kayak orang dulu mau potong beginin dulu di rambut. Oh udah. Karena memang itu yang paling gampang. Masa kalau pakai kertas kan kita agak susah. Iya. Balik dulu ngambil kertas, oh iya udah kayak gitu. Bukannya nggak bisa. Cuma lagi-lagi balik lagi kertas, plastik, tisu itu hanya media untuk mengetes sebagian saja. Mungkin kalau misalkan yang tajam di kertas, tajam di plastik, ini ya dulu tuh yang pernah dulu kita tes ya. Coba kalau chef kan zaman sekarang kan suka taruh tomat di atas talenan atau anggur kadang-kadang ya. Itu dia separuhnya dia taruh di atas talenan, habis itu diiris. Dia dipegangin anggur atau tomatnya diiris sama dia pelan-pelan dengan tisu. Kalau misalkan udah tembus, tajam lah pisaunya gitu. Cuma ternyata itu ngetes geometri juga ya. Geometri juga. Kayak tadi saya ngomong untuk yang ini geometri kan agak Tinggi ya. Agak tinggi, jadi agak tidak sehalus yang biasa. Kemudian ini juga masih ada Belum ketemu artinya. Dia mencoba buat makannya pelan banget lah. ya. Nah, untuk hal-hal kayak gini ada batu alam menang. Oh Iya. dia lebih dapat untuk mikir ya. Batu alam pakai minyak dapat dia enak. Cuma yang belum muskat udah bisa. Tuh. Ya kira-kira sejam lah ya. Kita mulai ngasah tadi. Ternyata udah hasilnya udah begini. Oh ya ini masih ada ininya bagian-bagian Bagian tengah sih yang agak merupul ya. Iya. Cuma ujungnya sudah tajam. Nah, miss-nya tadi saya nggak ngatain matanya dulu. Jadi mestinya karena saya lupa, benar-benar lupa. Ini pisau baru. Jadi matanya harus dihabisin lagi. Cuman udah dipakai lah ya kalau misalnya hitungan penggunaan normal. Katakanlah nih buat nyerut bambu ini udah bisa. Udah bisa banget.
tajam sudah. Udah. Dan jangka waktu yang ya nggak Iya. lama-lama banget ya sebetulnya ya. Nah ini juga kalau diperhatikan yang mengkilap itu cuma bagian matanya doang, 2 mili dari mata. Ini aja. Jadi emang benar-benar drastis ya. Iya. Turunnya langsung drastis. Itu dia nanti pengaruh ke, kalau bahasanya Bang Tako, sensasi motong. Kalau flat banget sensasinya putus langsung empuk langsung lancar. Kalau ini agak nahan dikit. Jadi ya lebih ke sensasi aja, jaga keras. Ini gini matanya. Oke. Apalagi? Sudah. Nah, Jadi kira-kira itu ya sobat nyata Iya. ya. Kita sedikit praktek tadi. Di praktek kan sebelum-sebelumnya kita nunjukin teorinya atau kita diskusi. Kita sedikit praktek. Ya itulah kira-kira pisau yang tadinya hitam, yang tadi sobat nyata lihat semua, sekarang sudah jadi putih dan sudah bisa motong kertas. Ya. Jadi intinya semuanya bisa ngasah. betul. Ya. Dan jangan jumawa karena sampai saya aja masih kesalahan, saya ngakuin saya aja gak ada kesalahan di sini. Lupa ya. Lupa miss. Karena saya udah lama banget gak ngasar pisau-pisau baru. Biasanya udah dapet semua, udah tinggal ngasar doang. Terakhir saya ngasar pisau baru itu udah 8 tahun. Jadi ini juga flashback lagi. Oke, jadi menarik. Ini juga bikin, ya mudah-mudahan bikin kita rendah hati ya. Iya. Kita rendah hati dan kita harus selalu ingat Iya. gitu bahwa ya bukannya ingat bahwa kitanya nggak bisa ngasah, bukan. Cuma maksudnya ya di atas langit masih ada Iya. langit. Dan yang kedua, kita punya skill yang harus selalu kita asah terus ya. Ini memalukan loh sebenarnya. Ya nggak apa-apa. Cuman ya itulah, saya ngambil sisi baiknya. Jadi saya miss gitu. Cuma pada intinya adalah bisa gitu. Bisa Iya. dilakukan. Bisa dilakukan. Dan kita nggak pakai mesin dari tadi Iya. ya. Kita nggak pakai mesin. Batu asahan ya kalau kita ngomongin sulit didapat nggak, relatif lah. Relatif. Kalau misalnya kita mau mengeluarkan investasi, sebetulnya kalau kita mau ngomong harga nih, sebenarnya ini nggak perlu banget kan sebetulnya kan. King itu nggak perlu banget. Oke lah, yang kita bisa bilang paling mahal itu yang King ini sama King yang first series gitu ya. Cuman nggak perlu amat. Yang diperlukan justru kalau sobat ngasah tadi perhatiin dari awal, Grade rendah. jadi rendah. Justru kalau mau investasi ya gimmick aja yang Gimmick penting aja. Gitu. Ya, oke. Bisa kita tutup. Jadi gitu sobat ngasah semuanya, semangat ngasah seperti kata Teh Eka juga. Semangat ngasah buat kita dan buat yang lainnya Iya. semua. Kita semuanya bisa ngasah. Dan tadi kita udah buktiin bahwasanya pisau yang baru bisa aja kita gosok dari awal Ya. sampai jadi sampai bisa tajam. Dan tidak memerlukan waktu yang lama banget. Kita buktiin, kita ada di video dan sampai sekarang videonya masih oke, agak lama videonya nggak apa-apa ya. Cuma yang penting full sudah kita tunjukkan pisaunya dari hitam sampai sekarang pisau jadi putih sudah tajam. Oke. Ada lagi Bang Irman yang mungkin menambahkan? Ya. Ini masih kasar, masih masih ini satin belum mengkilap segala macam. Ya, mengkilap itu nice to have lah. Ya. Nice to have. Jadi kalau ada ya lebih bagus kayak gitu. Cuman need to have-nya ya kita udah dapetin semua. Oke. Oke. Itu aja mungkin. Bisa kita tutup? Oke. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Semoga bermanfaat buat semua sobat ngasah yang menonton video kita ini. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan, selalu pertahankan daya tahan tubuh, jangan sampai sakit ya. Apalagi sekarang udah mulai masuk musim hujan. Teman-teman kita. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.